Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Election. Kalau di dunia sekarang tengah fokus dengan Pilpres di Amerika. Tapi jangan lupa di Indonesia ada pilkada serentak di mana kita akan bahas soal Surabaya pada malam hari ini. Genderang persaingan pilkada Surabaya kian terasa mulai dari hasil survei yang bermunculan hingga pelaksanaan debat perdana. Saling sanggah pun dilakukan sambil melempar gagasan. Namun sejumlah pihak menilai para paslon masih terjebak dengan baik buruknya kinerja Risma. Benarkah demikian? Bagaimana partai pendukung menilai performance para jagoan mereka di Pilkada Surabaya? Kita akan tanyakan langsung ke tiga narasumber yang bergabung lewat aplikasi Zoom di luar studio. Saya akan sapa terlebih dahulu Pak Jarod Saiful Hidayat, Ketua DPP PD Perjuangan. Pak Jarod, selamat malam, Pak. Selamat malam, Renhat. Saya akan sapa juga Pak Jazilul Fawait, Ketum PKB. Pak Jazilul, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam, waalaikumsalam, Pak Renhat, Pak Jarod, Pak Aribowo, semuanya. Ya, saya akan sapa dulu Pak Aribowo, analis politik dari UNER. Selamat malam, Pak Aribowo. Selamat malam, assalamualaikum. Baik. Pak Jarod, Mas Jazilul. Ya, sebelum kita akan mulai dialognya, kita dengarkan dulu sedikit cuplikan soal perdebatan di Pilkada Surabaya. Di debat ini soal Surabaya yang mendapatkan banyak penghargaan, tapi di sisi lain juga banyak masyarakat yang ternyata belum punya jamban. Saya akan melakukan upaya-upaya, yaitu melakukan pembenahan yang memang di Surabaya ini kampung-kampungnya masih banyak yang kawasan kumuh. Kita temukan di Asemrowo, sungai tidak nampak airnya, semuanya penuh sampah. Terus kemudian di Kerembangan juga sama. Kriteria untuk mendapatkan hunian yang layak, kawasan yang layak huni adalah yang pertama adalah ketersediaan perumahan, kemudian yang berikutnya adalah ketersediaan air, kemudian ruang publik, kemudian juga sanitasi. Dari Direktorat Jenderal Cipta Karya, kumuhnya sudah 0%. Karena kumuh itu ada faktor-faktor lain yang dihitung, tidak hanya satu, hanya pandangan mata langsung. Yang kedua, juga kita tahu Surabaya mendapatkan Adipura Kencana 5 kali terus berturut-turut. Bahkan Surabaya mendapat pengakuan internasional. Ada Lee Kuan Yew yang memberikan penghargaan kepada Surabaya terkait dengan kota layak huni. Kita juga tahu Surabaya mendapatkan 30 penghargaan internasional, 286 penghargaan dari nasional. Ya, Pak Jarod dan Pak Jazilul, perdebatan tadi adalah sedikit contoh dari banyak perdebatan yang menurut koresponden kami, catatannya dan juga apa yang kami lihat, tampaknya kok kedua paslon ini masih terjebak dengan kinerja, baik buruknya kinerja Ibu Risma. Saya mau ke Pak Jarod, apa jangan-jangan kunci kemenangan paslonnya PD Perjuangan hanya menjual apa yang Bu Risma lakukan, Pak Jarod? Baik, terima kasih, Renhat ya. Ini ada teman-teman saya semua, ini ada Mas Aribowo dari UNER, dan lama kita nggak jumpa, Mas Jazilul juga, ini teman lama, kan gitu ya. Jadi terima kasih kita bisa bertemu ya di dalam Zoom meeting ini terkait dengan masa depan Kota Surabaya. Kalau kita melihat prestasi Ibu Risma, kerja Ibu Risma untuk membangun kota Surabaya, ini kan kalau penilaian kami ini kan cukup mantap, bagus ya. Buktinya berbagai macam penghargaan juga diraih oleh kota Surabaya. Mulai dari penataan lingkungan, penghijauan, kemudian birokrasi yang melayani, menciptakan lapangan kerja, kemudian peduli kepada pendidikan dan kesehatan, kemudian ruang-ruang terbuka itu juga dibangun dengan sangat baik, PKL juga ditata. Mas Renhat, saya ini juga asli Surabaya, saya lama di Surabaya. Jadi saya mengikuti progres pembangunan di kota Surabaya. Oke. Kalaupun masih ada ya kelemahan sana sini yang kecil-kecil, itu wajar. Ya, itu wajar. Oleh sebab itulah ketika kita menugaskan Erik sama Armuji untuk maju di kota Surabaya ini,
bagaimana dia bisa kita dorong untuk melanjutkan apa yang sudah diletakkan oleh Ibu Risma supaya Surabaya akan menjadi lebih baik lagi. Ini menjadi komitmen kita. Jangan sampai Surabaya sudah tertata bagus ini, kemudian di tangan orang yang tidak tepat, maka akan mundur ke belakang. Maka daripada itu, Eri Risma ini mempunyai kewajiban untuk meneruskan kebaikan. Kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan oleh Kota Surabaya secara berkelanjutan selama 10 tahun. Sambil tentu saja gitu ya, untuk memperbaiki apa-apa yang masih belum bisa diselesaikan. Oke. Inilah oleh sebab itu, ini waktunya kita ini menentukan orang. Kita itu memilih sosok pemimpin. Maka seorang pemimpin itu harus kita pastikan mampu ya memotret kondisi kota Surabaya, turun ke bawah, dan punya track record pengalaman yang cukup panjang. Sehingga begitu dia terpilih, dia sudah bisa menentukan apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Oke. Bukan lagi meraba-raba. Oke. Maksudnya Ini, maksudnya Pak Jarod artinya kandidat lawan tidak cukup berpengalaman, masih meraba-raba Pak Mahfud? Saya tidak ngomong seperti itu, tapi rakyat Surabaya kan mesti tahu. Betul nggak? Kita tahu background bahwa Pak Mahfud itu kan polisi ya, kepolisian. Ya, jadi dia tidak masuk ya, paham betul ya memimpin birokrasi. Beda loh. Mimpin birokrasi pemerintah sipil sama birokrasi militer dan Polri. Oke. Sangat beda ya. Oleh karena itu ya, ini kita ya bukan hanya memilih ya, menentukan pilihan, tapi ketepatan di dalam memilih untuk bisa memastikan apa yang sudah dikerjakan oleh Bu Risma yang sudah baik ini bisa dilanjutkan oleh Eri sama Armuji. Baik Pak Jarod, tahan sampai di situ. Saya ke Pak Jazilul. Pak Jazilul silakan dijawab Pak soal kandidat yang Anda dukung ini belum pernah punya pengalaman di birokrasi. Dan juga kalau kami lihat di debat kemarin kok tampaknya hanya fokus mengkritisi kinerja pemerintah Pak Bu Risma saja. Apakah tidak mengeksploitasi isu-isu yang lain Pak Jazilul? Terima kasih Pak Renhat, Pak Saiful Jarod, Pak Aribowo. Saya ingin mencoba bahwa pasangan nomor urut 2 maju Cak Mahfud Arifin dengan Pak Mujiaman. Saya kebetulan kenal baik juga dengan beliau. Beliau itu arek Surabaya yang berkarir di Jakarta dan kemudian menjadi Kapolda Jawa Timur, menjadi pemenangan Pak Jokowi di 2019 kemarin, dan tentu karirnya sudah cukup untuk memimpin kota Surabaya. Lebih dari itu, komunikasi saya dengan beliau menyatakan bahwa saya maju menjadi wali kota Surabaya didasarkan kepada kecintaan saya sebagai arek Surabaya untuk memberikan yang terbaik kepada Surabaya. Oke. Jadi bahwa Pak Mahfud itu mengatakan misalkan beberapa contoh bahwa Pasar Turi seperti Pasar Turu, banyak sungai yang masih banyak sampahnya, bukan dalam konteks mengkritisi Bu Risma, tetapi dalam konteks ingin naik kelas. Jadi next level. Bagaimana kecintaan beliau kepada Surabaya, Pak Mujiaman juga di birokrasi Surabaya, jangan lupa beliau di PDAM. Jadi dua-dua ini dari sisi kapasitas kepemimpinan sudah cukup. Nah, kalau kita lihat di debat kandidat kemarin, dan beberapa pengamat menyatakan skornya lebih tinggi Pak Mahfud Arifin dan Pak Mujiaman. Sebab apa? Lebih detail. Saya kasih contoh. Apanya yang detail itu Pak Beliau Jazilul? ingin memberikan 150 juta kepada tiap RT. Beliau berpikir untuk orang-orang kecil. Nah, menurut saya, visi pemihakannya Pak Mahfud ini kok lebih perhatikan orang kecil.
wong cilik. Nah ini yang menurut saya penting. Beberapa contoh yang disampaikan ini sebenarnya hanya ingin menegaskan bahwa Cak Mahfud ini dengan Pak Mujiaman ini berdiri di posisi orang kecil. Sekaligus ingin memajukan kota Surabaya untuk naik levelnya, naik kelas. Oke. Bukan itu saja. Jadi sebenarnya itu bukan kritik. Nah kalau dalam bahasa kita, bahasa saya di pesantren, Pak Mahfud ini ingin mengatakan al-muhafadhah 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Dia akan meneruskan mana yang baik dari Bu Risma, saya yakin. Tetapi memperbaiki lagi sesuatu yang masih kurang. Makanya banyak contoh-contoh itu sesungguhnya ingin memberikan sesuatu yang terbaik. Begitu, Pak Renhat. Oke, Pak Jazilul, saya ke Pak Aribowo. Pak Aribowo, kalau tadi Pak Jazilul mengatakan, mengklaim bahwa banyak pengamat yang menilai pilkada beberapa hari yang lalu, debat perdana itu dimenangkan oleh pasangan yang didukung oleh Pak Jazilul. Bacaan Anda dari debat perdana pilkada kemarin ini sampai kita semua akhirnya juga jadi tersenyum ini karena dialognya sangat menarik. Apa yang Anda baca? Apa penilaian Anda, Pak Aribowo, dari performance masing-masing kandidat di debat beberapa hari yang lalu? Ya, kalau menilai apa itu baik dan buruknya kalau dalam elektabilitas itu kan tidak bisa hanya opini 1-2 orang. Tidak hanya dari opini pengamat-pengamat. Kita harus riset ya, harus diuji risetnya mungkin 1-2 hari. Hasil dari debat kemarin itu masing-masing membawa apa itu opininya seperti apa, elektabilitasnya seperti apa. Tapi kalau tidak ada dengan data itu ya dua-duanya kita tidak bisa menentukan apakah lebih unggul atau tidak. Itu menjadi wacana publik mungkin ya satu public opinion itu kan secara kumulatif itu kan terbatas. Tetapi kalau memang mau agak real itu harus dilakukan riset dulu, mungkin seminggu atau berapa hari, 2-3 hari setelah debat itu lalu kita ukur pengaruh debat itu terhadap peningkatan elektabilitas dari dua kandidat itu. Oke, tapi baru Pak Aribowo akan tahu apa itu kandidat itu didukung oleh apa itu dipercaya oleh sekian dari kelompok bawah berapa persen, menengah berapa persen, dari atas berapa persen. Nah kalau kita tidak punya data itu ya mungkin data opini itu tidak apa-apa. Itu sah saja, baik-baik saja. Tetapi yang real itu adalah data peningkatan elektabilitas ketika kita riset di masyarakat. Baik, Pak Aribowo, tapi menurut Anda apakah Anda juga melihat bahwa kedua paslon belum bisa move on dari Bu Risma, yang satu mengkritisi, yang kemudian satu lagi memuji-muji, hanya itu saja kemudian perdebatannya? Anda melihat hal yang sama, Pak Ari? Ya pasti ya. Jadi kalau Eri Cahyadi itu tanpa Risma, jadi tanpa sebenarnya sekarang suaranya si Eri itu gantung pada beberapa hal. Satu hal pertama adalah image dari Risma. Jadi karena Risma berkali-kali bahwa pengganti dia apa itu yang akan menguruskan dia itu adalah Erik, sehingga semua orang yang mendukung Risma, sebagian ya katakan besar yang mendukung Risma itu kemudian mengarah kepada Erik. Itu diperlukan. Kalau tanpa itu nothing. Lalu kedua itu pendukung dari Wisnu. Jadi ketika kita riset kemarin, ketika Wisnu masih belum ada penetapan, ketika Wisnu masih akan berkompetisi juga, dia suaranya tertinggi elektabilitasnya. Eri itu kalah sama Wisnu. Itu ditetapkan, maka suaranya Eri naik. Nah, kenaikan itu ada dua kapit besar, itu image pada Risma dan image kepada pendukung dari si Wisnu. Itu yang menjadi dia menjadi lebih tinggi. Nah, karena itu kalau Eri tidak menempel Risma, dia nothing. Dia pasti nggak akan punya pengaruh apa-apa. Karena itu apapun, kalau toh dia dituduh bahwa dia tidak bisa lepas dari image Risma, ya memang kekuatannya dia di situ. Ya. Nah, sebetulnya kekuatannya MA itu di samping mendeskripsikan bagaimana tentang Surabaya, lalu memberikan alternatif penyempurnaan tentang Surabaya. Jadi misalnya
pada satu titik kritis tertentu. Jadi sekarang ini kan saya gelisah ya, dan beberapa kawan gelisah. Banyak orang diopini itu bahwa kota itu dibangun menjadi begitu bagus, begitu indah, begitu nyaman. Tetapi pada sisi yang lain, itu kelas menengah bawah itu banyak yang tergusur, banyak yang persoalan. Nah itu yang harus dipikirkan betul oleh kedua ini. Jadi kedua ini memang fungsinya itu adalah mengkritisi, jadi bahkan menciptakan alternatif baru, membuat satu formulasi baru tentang Surabaya yang itu menguntungkan kelas bawah, kelas menengah, kelas atas, dan dia mendesain Surabaya di tangan MA itu menjadi lebih bagus, lebih sempurna daripada Risma. Di samping dia mengkritiki beberapa kelemahan-kelemahan. Memang tugasnya MA itu adalah mengkritiki rezim Risma memang. Tapi kalau Erik itu enggak, kalau dia lepas dari Risma itu nothing dia. Oke, jadi memang faktor Bu Risma ya bisa menjadi kemudian sebagai strategi politik juga oleh kubu yang diusung oleh Pak Jarod dan juga partainya, dan untuk kubu yang lawan itu bisa jadi kemudian menjadi satu hal yang seharusnya dikritisi dan juga menawarkan alternatif untuk penyempurnaan. Itu yang tadi menjadi sorotan dari Pak Aribowo. Tadi Pak Ari juga sempat menyoroti soal data-data dan juga riset, tapi tampaknya ini Pak Ari, Pak Jarod dan juga Pak Jazilul banyak pernyataan para paslon di debat perdana kemarin. Ini data-datanya agak-agak salah ini. Kita bahas usai jeda berikut. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Election. Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Election. Menarik tadi kita di segmen awal dialog sudah banyak membahas, kemudian juga soal faktor Risma yang menjadi kunci perdebatan. Tadi juga sudah dijawab oleh masing-masing partai politik pendukung dan juga pengamat politik. Tapi ada satu hal lagi yang menarik, ini terkait dengan data-data yang kemudian dipotret oleh sebagian masyarakat kok salah disampaikan oleh masing-masing paslon. Saya akan coba putar dulu apa yang dinyatakan oleh Pak Mahfud ini berkaitan soal Surabaya sebagai zona hitam berikut ini. Juga ragu dengan kerjasamanya, termasuk dengan warga RT dan RW yang ada di kampung-kampung yang ikut terlibat. Sangat prihatin, bulan Maret kejadian sampai bulan Oktober tidak dapat bantuan apa. Dan ini keluhan para RT di lapangan, fakta yang kita temui, bahkan tekor-tekor RT di sana. RW pun tekor sampai 30 juta ngurusin COVID. Kemudian swab, tes yang ada di Gayungan, mungkin sekarang juga nggak ada lagi. Dan mohon maaf, penanganan sejak awal pertama. Dan Presiden sempat menyatakan bahwa Surabaya bukan lagi zona merah, zona hitam. Ini sungguh prihatin penanganan COVID di Surabaya ini. Baik, saya ke Pak Jazilul. Pak Jazilul, ini paslon Anda menyoroti soal Surabaya zona hitam ini Pak. Kata Pak Presiden Jokowi. Faktanya kami telusuri Pak, ini justru Pak Presiden tidak pernah melontarkan pernyataan bahwa Surabaya itu zona hitam. Surabaya sempat berstatus zona hitam penyebaran virus corona, itu versi situs resmi Pemprov Jawa Timur. Gimana ini Pak? Apa jangan-jangan karena terlalu semangat mengkritisi, akhirnya jadi salah data Pak? Ya gini, kalau itu kan memang tidak ada yang bisa menetapkan satu zona, kecuali diumumkan oleh pemerintah. Tetapi melihat tertular COVID yang cukup tinggi di Surabaya, akhirnya disimplifikasi bahwa Surabaya zona hitam. Itulah. Dan itu juga dampak-dampaknya tidak tertangani secara baik. Intinya Pak Mahfud Arifin ingin mengatakan, kalau saya jadi wali kota, akan lebih kuat, akan lebih baik, akan lebih bagus penanganannya. Kira-kira itu yang menjadi pesannya. Makanya saya setuju dengan Pak Aribowo tadi bahwa Pak Mahfud Arifin ini tokoh alternatif, pikirannya memberikan alternatif. Berbeda dengan Eri, kalau dalam bahasa kita ini kader jenggot. Apa tuh kader jenggot? Apa itu Pak? Pak Aribowo nggak ada gunanya, nggak ada artinya tanpa Bu Risma dan tanpa Pak Wisnu. Artinya Pak Eri itu nggak punya nilai di mata Pak Aribowo ya. Nah, kalau di mata Anda bagaimana Pak Jazilul? Nah, di mata Surabaya juga akan mengatakan itu. Makanya
apa yang disampaikan oleh pengamat tadi, Pak Ari Wibowo itu ingin mendeskripsi bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Eri itu tidak ada keberanian untuk membuat alternatif. Nah, untuk memberikan pikiran baru, perbaikan untuk Surabaya. Nah, ini yang kemudian faktanya bisa kita lihat. Di debat kandidat itu, yang disampaikan oleh Pak Eri tidak ada yang baru. Nah, artinya nggak akan naik level. Artinya memang ini karbitan. Dalam bahasanya Pak Ari Wibowo. Nah, ini bahasanya Pak Ari Wibowo atau bahasanya Pak Jazilul ini? Masyarakat Surabaya Ini bahasanya akan Pak Jazilul cerdas ini. melihat perkembangan yang ada seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ari Wibowo. Baik. Jadi kira-kira ini boneka, kira-kira gitulah. Boneka ini apa bisa membuat perubahan? Baik, Pak Jazilul, tahan di situ. Itu harus dijawab oleh Pak Jarod. Takut itu membuat pernyataan-pernyataan yang memberikan alternatif. Oke, baik. Baik, Nah, Pak Jazilul tahan di situ. Kalau ingin berubah, barenglah sama maju. Oke, baik. Sama Pak Mahfud Arifin nomor 2 gitu. Oke, Pak Jazilul, itu harus dijawab oleh Pak Jarod soal paslon boneka dan lain sebagainya. Tapi sebelum itu Pak Jarod, agar fair, saya tampilkan juga apa yang menjadi kesalahan data dari paslon yang Anda dukung. Tentunya COVID ini adalah pandemi dunia, bukan cuma Surabaya. Surabaya sudah beruntung, sekarang ini sudah mendekati kuning. Oleh karena itulah satu-satunya kota kabupaten yang ada di Indonesia yang mempunyai laboratorium swab gratis. Ini di Indonesia satu-satunya Surabaya. Pak Jarod, setelah kami cek tidak satu-satunya Surabaya, tapi ada Kota Padang juga sebetulnya. Yang kedua lagi adalah soal bayi stunting yang sempat disinggung, tidak ada kasus di Surabaya, padahal datanya ada 15.000 kasus bayi stunting di tahun 2019. Apa jawaban Anda, Pak Jarod? Termasuk juga tadi apa yang disampaikan Pak Jazilul, calon Anda calon boneka. Jadi tadi Pak Jazilul itu memfita kompli statementnya Mas Ari Wibowo. Ya. Jadi misalnya Eri itu nggak ada apa-apanya, nothing gitu ya. Nah, misalnya gitu. Kemudian dia hanya calon boneka dan tidak punya program sendiri. Oleh karena itu dibedah dong. Apa programnya Eri Armuji? Kami ya PD Perjuangan itu ada sekolah partai untuk calon kepala daerah. Termasuk juga bagaimana dia menyiapkan visi misi dan program prioritas. Surabaya itu ada 8 program prioritas yang ditawarkan oleh Eri sama Armuji, mulai dari perluasan lapangan kerja, kemudian meningkatkan generasi kita menjadi generasi cerdas, meningkatkan hidup sehat, tadi stunting ya, misalnya begitu, itulah yang kita perbaiki. Kemudian birokrasi yang bersih melayani. Kemudian yang kelima itu peduli dan harmonis dalam rangka mensinergikan seluruh potensi komunitas masyarakat Surabaya, berbudaya dan berkarakter. Kemudian membangun wisata yang mendunia dengan berbasis kepada kearifan warga, serta kita akan menjadikan Surabaya itu kota yang modern, hijau dan tertata. Oke, ini memang sudah diletakkan oleh Bu Risma. Maka tugas dari Eri sama Armuji adalah melanjutkan ini. Makanya betul sampaikan oleh Mas Ari Wibowo ya, misalnya bahwa Eri ini tugasnya adalah melanjutkan kebaikan yang sudah dikerjakan oleh Bu Risma dan Pak Wisnu. Ini terus. Dengan cara seperti itu, maka kebaikan-kebaikan yang sekarang ada di kota Surabaya itu bisa lebih ditingkatkan. Oke, soal salah data tadi bagaimana Pak Jarod? Oke, sebentar. Ini baru itu data. Baru sekaligus memperbaiki hal-hal yang kurang baik. Nggak ada yang sempurna. Saya pernah juga mimpin Jakarta, saya juga pernah mimpin Blitar. Ya, tentu saja ada persoalan-persoalan. Yang itulah menjadi PR kita. Sedangkan tadi persoalan data. Ya,
Itu saya melihat ini Pak Eri ini terlalu bersemangat. Mungkin kepancing tadi. Kepancing oleh siapa Pak Jarod? Gitu ya. Kepancing dengan misalnya Surabaya menurut Presiden Jokowi masuk zona hitam. Kan gitu. Padahal di sana swabnya itu sudah gratis. Kita tahu bahwa laboratorium swab itu tidak hanya di Surabaya. Tapi di beberapa kota juga sudah dibangun. Dan masalah COVID ini kan juga persoalan di seluruh wilayah, apalagi Surabaya sebagai kota besar. Tetapi ketika saya ke sana tempoh hari, itu sudah melihat ada progres penanganan sehingga relatif ya penyebaran COVID ini bisa dikendalikan dengan program misalkan Joko Kampung. Hal seperti ini yang perlu kita tentang masalah stunting tadi, mungkin dia kurang cermat. Pasti saya yakin ya, Surabaya yang sangat besar itu pasti masih ada. Nah, itulah tugasnya Eri sama Armuji untuk benar-benar mengatasi sehingga betul-betul ya stunting di Surabaya bisa kita minimalisir sampai ke tingkat yang paling rendah. Baik Pak Jarod. Seperti ini ya. Jadi kita fair saja gitu ya. Kita fair saja bahwa Eri ini sudah punya pengalaman. Dia memberikan program juga dong. Untuk melanjutkan apa yang sudah diletakkan oleh Pak Wisnu dan Ibu Risma. Nah, inilah ya. Jadi kalau dia wali kota boneka juga tidak benar juga. Dia bukan boneka loh, dia manusia. Yang punya pengalaman, yang punya kecerdasan, yang punya kemampuan. Dan saya kenal Pak Erik ini pemimpin muda, masih 43 tahun, ya sudah menduduki beberapa jabatan di eselon 2. Mempunyai keberanian untuk memimpin dan memutuskan. Tentu saja, Bu Risma juga punya tanggung jawab. Bukan tanggung jawab untuk memenangkan Eri sama Armuji, tapi juga bertanggung jawab supaya apa yang dia sudah kerjakan, itu betul-betul bisa ditingkatkan. Baik Pak Jarod. Oleh Eri sama Armuji. Ya, baik Pak Jarod tahan di situ. Ya siap. Terima kasih Pak Jarod tahan di situ. Ini saya senang nih karena Pak Jarod dan juga Pak Jazilul meskipun berbeda pilihan di Surabaya, tapi kalau satu berbicara sama-sama senyum di layar, jadi terlihat sangat indah gitu ya. Saya ke Pak Aribowo. Pak Aribowo kalau bicara program dari masing-masing calon, apakah Anda melihat sudah ada program-program yang menarik, pembaruan dari baik paslon nomor 01 ataupun 02 di Pilkada Surabaya ini Pak? Pak Aribowo, silakan. Kalau debat kemarin itu memang terasa dua-duanya kan demam panggung. Itu wajar. Di tampilan pertama memang kandidat-kandidat itu kan masih demam panggung ya. Sehingga kadang-kadang antara apa yang Anda selalu katakan data, lalu dengan yang kemudian diuraikan, dideskripsikan, itu kadang-kadang mungkin berbeda-beda. Itu seringkali terjadi ketika debat-debat pertama. Nanti kalau sudah kedua, ketiga mungkin mereka akan lebih menguasai panggung. Ya. Memang kalau kita lihat memang dua-duanya memang lemah dalam hal ini. Kalau saya lihat memang Eri itu menguasai data ya, bahwa beberapa kurang itu memang ya, karena memang waktunya terbatas dan kadang-kadang kan kalau sudah di atas panggung itu lalu dituntut waktu harus habis itu kan juga kadang-kadang kan menjadi emosional. Ya. Jadi karena itu kadang-kadang beberapa data terselip itu sesuatu yang wajar. Tapi yang penting bagaimana mendiskresikan data yang terbatas itu menjadi sesuatu yang kemudian sampai pada masyarakat yang melihat. Nah kalau itu dilakukan itu akan menjadi tidak penting data itu. Tetapi bagaimana dia bisa meyakinkan oleh banyak masyarakat. Data itu kemudian menjadi penting kan ketika didiskusikan oleh kawan-kawan wartawan ini setelah itu. Tapi bagi masyarakat yang melihat itu bagaimana yang dikatakan itu meyakinkan. Nah itu si Eri relatif bagus juga. Nah Pak MA juga begitu, saya lihat yang diceritakan oleh MA. Karena mereka tidak menguasai data, karena bukan di pemerintahan, tetapi data-data kualitatif. Jadi orang-orang yang kasus-kasus di RT, di RW, itu sah saja. Jadi memang sesuatu yang makro itu memang harus dibandingkan dengan itu. Tetapi bagaimana
data-data kualitatif itu yang diolah itu menjadi menjadi sebuah dramatis di masyarakat. Nah, itu yang bisa sampai ke sana. Nah, itu tugasnya kemudian oleh kampanye petugas-petugas kampanye di kedua belah pihak misalnya. Seperti dulu misalnya Bu Risma, ketika ditanya tentang penutupan Doli, dia nggak cerita panjang lebar, tapi dia melihat penderitaan anak kecil yang dieksploitasi karena hidup di situ, lalu kemudian nangis, itu menjadi dramatis itu. Nah, kadang-kadang opini itu begitu, jadi bukan persoalan datanya. Nah, kemampuan mendeskripsikan suatu kasus itu kadang-kadang mengalahkan data real. Nah, itu yang nanti misalnya setelah debat itu lalu kemudian diperpanjang oleh masing-masing dua kandidat itu dengan timnya masing-masing untuk mendekatkan apa yang diinginkan kepada masyarakat. Nah, kalau program saya pikir dua-duanya program itu kan nggak bisa dibaca ketika hanya di panggung itu karena panggung itu pasti terbatas ya, hanya berapa menit, lalu data itu nggak bisa sempurna. Data itu akan muncul bagus, itu kelihatan pada di leaflet, di jargon-jargon, dan kemudian yang diberikan kepada DPRD dan KPU itu data real, apa yang diberikan oleh kedua belah pihak itu akan dibaca orang. Nah, mestinya dua kandidat ini, saya pikir itu sudah dilakukan. Cuma saya lihat di kota ini lebih banyak menampilkan wajah mereka masing-masing yang lebih besar-besar. Jadi itu baik pasangan pertama maupun kedua itu kayak foto model gitu, bagus-bagusan potret. Mestinya itu boleh ya. Tetapi kemudian ada RI itu memberikan subsidi kepada RT berapa, lalu RW berapa, lalu kemudian MA dan Widiaman itu berapa dan sebagainya, lalu bagaimana dia subsidinya kepada masyarakat bawah, lalu bagaimana pengentasan kemiskinan dan sebagainya. Nah, data-data itu yang lebih banyak mestinya didistribusikan kepada masyarakat termasuk dalam diskusi. Mungkin ini masih belum tereksplorasi ya, mungkin nanti ketika debat kedua. Oke. Karena data-data itu nggak bisa langsung keluar semua, tetapi bisa melalui di luar kandidat. Oke, tapi agak-agak demam panggung ya, Pak Aribowo, dari catatan Anda, dari kacamata Anda? Ya, itu wajar lah. Karena pertama itu dilihat banyak orang, ekspektasinya luar biasa, orang-orang melihat itu, apalagi juga mereka kan baru tampil sekarang ini dua-duanya. Oke. Ini kan orang baru semua. Kalau tahun 2015 itu, Bu Risma itu sudah tinggi, tanpa kampanye gitu dia sudah menang. Oke. Baik, menarik sekali. Yang juga tidak kalah menarik, Bapak adalah bagaimana survei memotret kedua paslon. Karena ada survei yang mengatakan yang menang adalah paslon Pak Eri, ada survei yang mengatakan yang menang adalah Pak Mahfud. Nanti kita akan bahas segmen berikutnya ini soal survei-survei yang mulai berbuncuran di Pilkada Surabaya. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Election. Anda kembali di CNN Indonesia Election. Sebelum saya akan tampilkan hasil survei, saya mau ke Pak Jazilul dan juga Pak Jarod dulu. Mungkin ada yang ingin ditanggapi, ingin ditambahkan dari apa yang tadi disampaikan oleh masing-masing. Saya mulai dulu dari Pak Jazilul. Baik, saya hanya ingin menguatkan saja apa yang disampaikan oleh Pak Jarod maupun Pak Aribowo bahwa Surabaya perlu perbaikan. Nah, apa-apa yang disampaikan oleh paslon nomor 2, kalau Pak Jarod tadi ada 8 program, kita juga ada 11 program untuk memajukan Surabaya menjadi lebih baik, untuk naik kelas, untuk naik level. Nah, yang bisa membuat Surabaya naik kelas, pertama orang itu memiliki independensi untuk memajukan sekaligus rasa kecintaan terhadap kotanya, dan ini dimiliki oleh Pak Mahfud. Dia independen. Kalau dilihat faktanya, Pak Aribowo, faktanya dan datanya itu ada 8 partai yang mengusung. Itu fakta secara politik. Nah, yang kedua, pengalaman dan keahlian Pak
dan Pak Mujiaman paslon nomor 2 itu tidak diragukan lagi kepemimpinannya. Karena sampai level Jawa Timur menjadi Kapolda. Kalau Pak Eri kan baru level kepala dinas. Oke. Levelnya. Pak Mujiaman sama itu levelnya dengan Pak Eri. Kalau Pak Mahfud menjadi suksesnya Pak Jokowi Jawa Timur, se-Jawa Timur dan menang. Oke. Nah, ini yang menjadi modal kepemimpinan beliau. Artinya cintaan beliau kepada Surabaya dan modal kepemimpinan serta pengalaman ingin dibuktikan agar Surabaya naik level. Intinya itu yang disampaikan oleh Pak Jarod mau Pak Aribowo agar Surabaya lebih baik. Oke, Pak Jazilul, Pak Jarod silakan Pak Jarod. Mengatakan itu juga. Pak Jarod silakan Pak Jarod tanggapi. Ingin Surabaya seperti yang ada ini. Ya, terima kasih. Untuk membangun satu kota, apalagi kota metropolitan seperti Surabaya, itu memang butuh waktu, butuh keberlanjutan program. Ya, apa yang dikerjakan oleh Bu Risma seperti yang sekarang kita lihat itu adalah hasil kerja terus-menerus selama 10 tahun. Ya, tidak bisa dalam waktu yang singkat. Ya. Oleh karena itulah ini perlu dilanjutkan. Ini perlu diteruskan. Makanya Pak Eri sama Pak Armuji ini akan berjuang secara maksimal meneruskan yang sudah baik ini. Sambil sekaligus gitu ya, akan memperbaiki apabila ada kekurangan-kekurangan. Tidak bisa. Mas Jazilul, Mas Aribowo, saya ini lama di Surabaya. Dan betul-betul kita bisa melihat progresnya Surabaya ini luar biasa. Mulai dari banjir sudah bisa kendalikan, kemudian akses jalan infrastruktur sudah baik, kampung-kampung itu ya ditanamin, ya jadi hijau, PKN ditata dengan baik. Hal seperti ini loh. Kemudian untuk pendidikan itu pendidikan gratis, ya ini butuh pengalaman, ini butuh kompetensi dan kapasitas. Dan kapasitas dan kompetensi ini didapat dari pengalaman seseorang. Oke. Eri sama Armuji itu di pemerintahan kota Surabaya. Nah, dia tahu persis. Armuji ini sudah beberapa kali sebagai anggota DPRD kota Surabaya sampai pernah menjadi ketua DPRD dan sekarang anggota DPRD provinsi. Kalau masalah kecintaan, saya yakin semuanya cinta Surabaya. Mas Eri ini, ya Cak Eri ini orang Surabaya asli juga asalnya. Itu dari Mas Pati. Kebetulan saya juga dari Mas Pati ya, Bubutan. Ya, hal seperti ini. Nah, kalau masalah seperti ini pasti kita semuanya ya seluruh kandidat ini mempunyai kecintaan kepada Surabaya. Baik. Ya. Hanya persoalannya siapa yang paling berkompeten ya bisa melanjutkan kebaikan-kebaikan ini. Nah, ini saya yakin rakyat Surabaya sudah cerdas untuk menentukan pilihannya. Nah, baik Pak Jarod, bicara soal pilihan, kita coba lihat dulu yuk. Ini ada di layar, mungkin saya akan jelaskan juga kepada Bapak-Bapak sekalian, hasil survei. Kita ambil 2 lembaga survei yang kemudian hasilnya berbeda. Kita akan coba tampilkan di plasma kami. Di sini saya akan bacakan survei Pilkada Surabaya 2020. Pertama dari Poltreking, yang menang adalah Pak Mahfud Arifin Mujiaman Sukirno dengan 51,7%. Sedangkan Pak Eri Cahyadi dan Pak Armuji 34,1% dan belum menentukan 9,2%, rahasia 5%. Ini periodenya 19 sampai dengan 23 Oktober 2020. Itu dari Poltreking. Kemudian dari Populi Center, sebaliknya meskipun di Populi Center belum ada yang masuk ke angka 50% lebih. Pak Eri Cahyadi, Armuji ini menang dari Populi Center 41,0%, tapi kemudian tipis Pak Mahfud Arifin, Pak Mujiaman Sukirno 37,7% dan tidak menjawabnya cukup tinggi nih, angkanya 21,3%, periodenya 6 sampai dengan 13 Oktober 2020. Nah, sebelum nanti ditanggapi oleh Pak Jazilul dan juga Pak Jarod, saya mau ke Pak Aribowo. Pak Aribowo melihat potret survei ini, Pak Aribowo, kalau kita bicara soal kekuatan politik ya, baik PD Perjuangan
yang diusung oleh calonnya PD Perjuangan ini oleh PSI. Sedangkan calonnya yang Pak Jazilul ini PKB dan 8 partai tadi Pak Jazilul katakan. Mungkin Anda bisa membaca secara kekuatan politik bagaimana Pak? Kalau PKB dan PD Perjuangan tentu punya basis massa yang cukup besar di Surabaya. Yang pertama, kalau membaca hasil survei itu menunjukkan sebetulnya dua kandidat, dua pasangan kandidat ini memang sama-sama kuat ya. Jadi artinya survei hari ini itu tidak bisa dipakai menentukan siapa yang menang untuk tanggal 9 Desember. Karena biasanya pemilih itu akan menjadi stabil, menjadi tetap itu kalau seminggu 2 minggu sebelum pemungutan suara. Oke. Ini masih ada sebulan ini survei kami itu ada sekitar 52% yang orang masih akan bisa berubah. Itu artinya masih bergantung dari kemampuan kedua belah kandidat ini untuk berkampanye, menyapa masyarakat, mendekati masyarakat, lalu kemudian hasil debat, kemudian memberikan distribusi tertentu, apakah informasi, apakah alternatif rumusan kepada masyarakat atau sentuhan-sentuhan mereka kepada masyarakat itu menentukan sebulan itu. Karena itu yang kesimpulan saya sebetulnya kedua belah pihak itu belum aman dengan angka-angka segitu untuk 9 Desember. Yang kedua, ya memang setiap survei itu berbeda-beda ya, itu harus dihormati. Betapapun yang satu lebih besar atau yang lain lebih kecil. Survei kami sebetulnya pertengahan Oktober kemarin, setelah ditetapkan pertengahan Oktober kemarin, makanya saya mengatakan bagaimana taktik dari dukungan terhadap Bu Risma dan dukungan terhadap Wisnu itu sebagian besar mengumpul kepada Mas Erik, dan sampai hari ini sebetulnya MA itu belum bisa mengambil banyak dari problem dari Wisnu itu masih diambil itu. Karena itu hasil riset kami sebetulnya 48% lebih ya sekian itu orang memilih pada Erik. Lalu kemudian 42% itu pada MA. Oke. Ada 9,3% itu yang belum menentukan. Artinya tipis ini ya Pak ya, kalau survei Anda ya? Itu diambil separuh dari dua-dua itu, kalau dengan pertengahan ini, itu yang menang nomor 1, nomor 2 kalah. Jadi kalau dilihat dari itu. Tetapi kami menyimpulkan dengan angka yang 40%-an yang selisihnya segitu itu dua belah pihak itu belum aman. Karena itu baru nanti menjelang seminggu atau 2 minggu pencoblosan, terutama ketika hari tenang itu baru perubahan pemilihan itu agak kecil. Jadi dari survei kami setelah angka-angka itu ada sekitar 52%-an yang akan berubah pilihan. Itu artinya masih bisa stabil. Jadi karena itu terlalu dini kalau menentukan bahwa siapa yang menang kali ini, karena dua-dua belah pihak ini punya kelemahan dan kelebihan. Beda dengan 2015 yang lalu, Risma itu terlalu nggak ada yang berani yang bisa mengungguli. Baik. Dan kepuasan masyarakat terhadap kota Surabaya tahun 2015 zaman Risma kedua itu 95%. Risetnya Ulaviona terhadap bagaimana perkembangan Surabaya. Tapi hari ini kami riset itu kepuasan terhadap kinerja Risma sampai terakhir itu 87%. Artinya ada penurunan, tapi masih relatif besar. Jadi karena itu yang saya katakan mengapa strateginya si Erik itu selalu menempel pada Bu Risma, karena itu salah satu taktik besar dia. Baik, Pak Aribowo, tahan sampai di situ. Besar adalah bagaimana MA itu membuat alternatif yang orang itu kemudian terperanjat gitu loh. Baik. Di samping mengakui kelebihan Bu Risma. Jadi memang tidak boleh menghilangkan sama sekali jasa Bu Risma, kebaikan Surabaya, perkembangan Surabaya. Tetapi kemudian memberikan alternatif terobosan baru sehingga Surabaya itu yang istilahnya
paslon nomor 2 itu adalah naik tingkat itu. Oke, baik Pak Aribowo, tahan sampai di situ. Kita nanti ke segmen berikutnya. Pak Jazilul dan juga Pak Jarod, apa tanggapan Anda dari hasil survei yang sangat-sangat tipis ini? Masih ada waktu menuju ke tanggal 9 Desember. Apa upaya-upaya yang akan dilakukan oleh mesin-mesin partai, oleh para kandidat yang Anda dukung untuk bisa memenangkan hati warga Surabaya? Di segmen berikutnya kita akan bahas usai jeda berikut ini. Baik, Anda kembali bersama kami. Saya akan langsung ke Pak Jarod dan juga Pak Jazilul sebagai penutup. Saya ke Pak Jarod dulu. Pak Jarod, masih ada waktu untuk menuju tanggal 9 Desember. Apa upaya yang akan dilakukan mesin partai politik PD Perjuangan dan juga para kandidat untuk bisa memenangkan Pilkada Surabaya? Mengingat surveinya juga tadi tampaknya masih agak-agak tipis sekali, Pak. Iya, bagi kita, bagi PD Perjuangan, survei itu bukan patokan ya. Survei itu sangat dinamis. Dia bisa turun, bisa naik. Tergantung dari upaya kita semua, terutama paslon. Karena ini yang dipilih itu kan orang, bukan partai. Yang dipilih adalah orang per orang. Bahwa figur kandidat ini sangat menentukan. Survei itu hanya sebagai pengetahuan kita untuk memetakan potensi suara-suara kita, kemudian kelemahan-kelemahannya di mana, terus kemudian bagaimana kita bisa mengintervensi dan bisa meyakinkan rakyat Surabaya, serta merebut hati rakyat Surabaya. Baik. Tapi tadi yang penting kalau menurut saya, yang perlu saya garis bawahi bukan tingkat elektabilitasnya saya lihat, tapi tingkat kepuasan warga Surabaya pada pemerintahan Bu Risma sama Pak Wisnu itu sangat tinggi kalau saya. 87% itu tinggi, Mas. Baik. Ya, jadi inilah sebetulnya modal untuk bisa meyakinkan rakyat Surabaya dengan tadi peta dari hasil survei tadi, supaya paslon kita dan struktur partai itu bergerak secara maksimal. Baik. Karena waktu kurang 35 harian. Ya. Ini yang akan kita lakukan. Jadi terima kasih hasil survei itu perlu sebagai masukan kita semua. Jadi terima kasih atas berbagai macam informasi dari hasil survei tadi. Ya. Terima kasih. Baik Pak Jarod, saya akan ke Pak Jazilul. Silakan Pak Jazilul, dari Anda apa yang akan dilakukan mesin politik partai sampai dengan beberapa hari ke depan dan para kandidat? Setelah debat pertama sekaligus hasil survei yang tadi dibuka ke publik, kami dari pasangan nomor 2 Pak Mahfud Arifin dan Pak Mujiaman makin yakin. Karena apa? Karena dari informasi dan relawan yang bergerak, meskipun ada perbedaan survei, tetapi Pak Mahfud Arifin trennya itu naik. Nah ini penting. Karena apa? Karena yang terpenting di masa 20 hari ini, yang sempit ini, membuat gerakan-gerakan seperti yang dibilang Pak Ari tadi, gebrakan. Perubahan agar yang disebut naik kelas, yang disebut naik level itu seperti apa, itu harus dibuktikan. Karena saya yakin arek Surabaya itu butuh calon yang bonek, sedikit nekat. Calon bonek, bukan calon boneka. Apalagi yang cuma menjanggut. Jadi Pak Mahfud Arifin dan seluruhnya harus menjelaskan ke publik bahwa Kota Surabaya, warganya, kotanya harus maju, warganya harus makmur dan naik kelas. Dan apa yang sudah dilakukan Bu Risma, kita perbaiki, kita sempurnakan. Calon kita, calon yang punya kapasitas, integritas, dan sekaligus kemampuan dan keahlian untuk bekerja. Calon kita, calon yang bebas untuk melakukan apapun. Perbaikan Surabaya. Baik. Bukan calon yang dijerat oleh masa lalu maupun calon boneka. Saya yakin rakyat Surabaya akan melihat mana yang betul-betul bisa membuat Surabaya Baik, Pak Jazilul. lebih bagus. Ya.
Saya pikir itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Jazilul. Pak Saiful, terima kasih Pak Ari, terima kasih. Kita putuskan, kita serahkan kepada masyarakat Surabaya akan siapa yang kemudian akan mereka pilih. Yang jelas tentu masyarakat yang bonek atau yang boneka. Oke, siapapun ya kita serahkan kepada masyarakat Surabaya. Yang jelas tentu kita menantikan ide dan juga gagasan dari masing-masing kandidat yang baru untuk membuat atau memberikan yang terbaik bagi Kota Surabaya. Terima kasih banyak Pak Jarod, Pak Jazilul, terima kasih banyak Pak Aribowo, terima kasih. Maaf waktunya terbatas, tapi kami bisa tangkap apa yang dimaksud dan juga diskusi yang sangat menarik ini. Terima kasih banyak Bapak-Bapak sekalian. Kami akan segera kembali, tetap bersama kami di CNN Indonesia Election.